yang percaya kepada Tuhan, kita diberi Tuhan kasih yang luar biasa. Makanya khotbah hari ini saya beri tema adalah bangkit dari keterpurukan. Bagaimana kita bangkit dari keterpurukan, bangkit untuk menjadi pemenang. Generasi Yoel. Apa itu generasi Yoel? Generasi yang dipimpin oleh Yoel, yaitu pada waktu bangsa Israel mengalami kelaparan yang luar biasa, saudara. Kelaparan ini sangat luar biasa di bangsa Israel alami, saudara. Sampai tanah itu tidak mengeluarkan, tidak menumbuhkan, maksudnya tidak menumbuhkan sesuatu pun, saudara. Pohon anggur tidak berbuah, apel tidak berbuah, tanaman-tanaman tidak berbuah, bahkan padang gurun tempatnya kambing domba itu cari makan itu kering kerontang saat itu. Tetapi anehnya pada waktu Tuhan berfirman kepada Yoel, dan Yoel menyampaikan kepada bangsa Israel, setelah bangsa Israel melakukan semuanya itu, bangsa Israel mengalami kemenangan. Bagaimana dia seperti kuda balapan larinya. Kuda balapan itu adalah kuda yang dilatih terus menerus untuk melakukan balapan di pacuan kuda, saudara. Apa artinya? Mengalami percepatan. Yang belum waktunya mengalami percepatan, saudara. Bahkan dikatakan langkah mereka seperti kereta kuda yang turun dari gunung. Bayangkan kalau kereta turun itu berarti cepatnya luar biasa. Suaranya sampai kedengaran, decapnya seperti pahlawan prajurit. Bahkan dikatakan dalam Yoel 3 ayat 10, dia boleh mengatakan akulah pahlawan. Pahlawan itu berarti orang yang menang. Pahlawan itu orang yang gagah perkasa, orang yang sudah menaklukkan kehidupan ini. Dan dia mengatakan aku ini loh pahlawan, saudara. Dan kita mau seperti itu. Walaupun dunia di sekitar kita mengatakan gak baik, resesi, bahkan masuk di 2025 belum apa-apa, kita sudah dengar kabar kebakaran yang sangat hebat terjadi di Las Vegas. Las Vegas itu identik dengan kemewahan, artis-artis ada di sana, orang-orang kaya di sana. Tetapi berapa menit saja yang namanya angin Santa Ana itu ditiupkan, langsung habis, saudara. Apa yang kita punya, kalau itu tidak ada perkenanan Tuhan, Tuhan bisa meniup itu dalam waktu beberapa detik saja. Nggak membutuhkan waktu yang lama angin Santa Ana ini, saudara. Mereka mengatakan, saya sudah menempati tempat ini turun-temurun. Saya sudah menempati ini sejak nenek moyang. Saya mengumpulkan harta di sini. Habis ludes. Karena Tuhan mau. Tetapi anak-anak yang percaya kepada Tuhan dilindungi Tuhan. Banyak kesaksian rumahnya tidak ikut terbakar karena ada Tuhan di sana. Dan kita percaya kalau ada Tuhan di dalam rumah tangga kita, ada Tuhan di dalam keluarga kita, ada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami generasi Yoel yang dipulihkan Tuhan, yang dijadikan kita ini pahlawan-pahlawan. Bagaimana tidak, saudara? Pada waktu itu mengalami kelaparan yang hebat, tetapi dalam waktu beberapa saat setelah bangsa Israel mengikuti apa yang Tuhan firmankan melalui Nabi Yoel, Tuhan mengembalikan yang kehilangan itu berlipat-lipat kali ganda. Yang dia rasakan kelaparan itu Tuhan kembalikan. Kita mau belajar di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Yoel 2, bisa tolong multimedia ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. 13.
Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui Yoel adalah berbalik kepada Tuhan. Saya katakan yang pertama itu adalah bertobat. Kita harus bertobat. Kalau kita mengalami masalah seperti yang dialami bangsa Israel, yang dilakukan pertama adalah bertobat. Karena ini penting sekali, karena dikatakan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Terkadang kita bertobat hanya kelihatan yang di muka aja, kelihatan, oh aku sudah baik. Tetapi di hati kita belum benar-benar bertobat. Sehingga pada waktu serangan datang, pada waktu kesempatan datang, kita melakukan hal yang sama kembali, saudara. Tuhan tidak mau itu. Kalau kita benar-benar bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar, segera berbalik dan bertobat. Karena di saat kita bertobat, kita mengoyakkan hati kita, bukan pakaian, bukan hal yang di depan saja. Itu kelihatan, tetapi Tuhan mau hati ini benar-benar bertobat. Kuncinya hanya itu, bertobat. Apapun yang kita lakukan, kita berbalik. Kalau ada masalah, mungkin, oh kok aku mengalami ini, kenapa ya Tuhan? Langsung datang kepada Tuhan, bertobat. Oh ternyata aku melakukan ini. Jadi Tuhan mau hidup kita itu benar setiap saat, benar setiap waktu. Kalau kita terjatuh, kita cepat-cepat kembali lagi. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tetapi terkadang kita ada di zona nyaman, yang merasa, waduh wes enak ini, wes ini. Kita tidak memperdulikan Tuhan lagi. Tuhan mau hidup kita itu melekat benar-benar kepada Tuhan. Melekat bukan hanya lip service, kata-kata kita memuji Tuhan koyok-koyok, tetapi hati kita ini tidak benar-benar berubah. Tuhan mau kita berubah. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bahkan di akhirnya dikatakan, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan itu loh bisa menyesal, saudara. Bayangkan kalau Tuhan itu bisa menyesal menghukum kita. Dia mau kita berubah. Benar-benar apapun kita koreksi hati kita. Kita tahu, oh ini gak benar di hadapan Tuhan, ini gak layak di hadapan Tuhan. Kita berbalik, saudara. Kemarin saya baru melayani teman saya yang mengalami masalah di rumah tangganya, saudara. Bagaimana saya melihat keluarga ini baik-baik, tidak ada masalah, baik, takut Tuhan, anaknya pendeta gitu, takut Tuhan, saudara. Dan saya merasa, mereka baik. Tapi pada waktu beberapa saat kami berdoa itu Tuhan kasih vision, Tuhan kasih kayak peringatan bahwa ini loh nggak baik-baik gitu. Terus saya nggak mungkin Tuhan, ini nggak mungkin terjadi gitu. Tapi orang ini sangat dekat dengan saya, bahkan menjadi investor saya. Dia jadi investor saya, dia mendanai pekerjaan saya gitu. Dan benar Tuhan mau apa yang kita lakukan itu harus benar. Saya tahu bahwasannya ini kalau HP saya lupa silent, sorry. Biarkan ya saudara, anggap musik. Saya pada waktu itu tergelitik, saudara, karena ini rekan bisnis saya berbisnis bersama-sama gitu. Kalau dia nggak benar, terus apa yang saya lakukan nanti mengarahnya juga nggak benar gitu. Tapi saya berusaha untuk tidak, Tuhan, saya tidak mau menegur dia gitu.
Saya tidak mau Tuhan, itu urusan yang lain aja. Saya biar kelihatan baik-baik saja. Tetapi Tuhan menegur keras saya, saudara, melalui khotbah yang saya dengarkan. Saya mendengarkan khotbah, Tuhan berbicara kuat di situ. Tuhan mengatakan apa, saudara? Kalau engkau melihat saudaramu di dalam keadaan berdosa dan kamu diam saja, tidak mau menegur dia, kamu ikut dalam ininya, saudara. Kamu ikut bersalah, istilahnya kamu ikut menanggung kesalahannya itu gitu. Terus aku, oh Tuhan, itu kan dia yang salah, bukan saya. Terus apa urusannya gitu? Tuhan terus kuat mengatakan pada saya, orang ini gak ada yang bisa ngomongin, hanya kamu yang bisa karena kamu ada hubungan yang dekat sama dia. Saya bergumul lama, akhirnya saya berbicara kepada dia. Saya bilang dia bahwasannya kamu ngalami ini, dan dia mengaku semuanya, saudara. Dia mengaku semuanya dan dia ngomong, tolong sampai di sini, jangan tawan istriku, jangan ketahuan sama saudara-saudaraku yang lain. Oke, ini nggak akan ketahuan, tetapi Tuhan yang bergerak untuk ini semua. Saya hanya menyampaikan tugasmu adalah bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Tetapi saya waktu 1 bulan, saya lihat saya sudah doakan, banyak kita menemukan hal-hal gaib gitu, saudara. Sampai akhirnya dia ini tetap saja melakukan, dia ngomong bahwa aku gak bisa meninggalkan gitu, aku gak bisa, kasihan. Loh, gak bisa, kamu punya rumah tangga dan kamu harus meninggalkan gitu. Tapi dia mengatakan tidak. Akhirnya saudara, saya terus bergumul sama Tuhan. Dan Tuhan mencelikkan sesuatu 2 hari yang lalu, saudara, tepatnya hari Jumat. Di tubuhnya itu banyak keluar paku, jarum, dan lain-lain, saudara, keluar dari tubuhnya. Tetap saja dia tidak mau mengindahkan apa yang sudah terjadi dan sudah kelihatan bahwa ini gitu. Terus pada waktu itu Tuhan kasih saya vision juga untuk istrinya, bahwa di istrinya juga ditanam sesuatu untuk ini. Akhirnya singkat kata kita berdoa buat istrinya juga, dan Tuhan bukakan ada kayak gotri gitu di kedua payudaranya, dan Tuhan bukakan itu, saudara. Dan saya tetap bertanya seminggu sebelumnya, itu kejadiannya kemarin, seminggu sebelumnya saya tetap bertanya, harus seperti apa Tuhan? Orang ini sulit bertobat kalau tidak terbentur tembok. Intinya seperti itu. Tuhan sendiri ya yang benturkan tembok, jangan saya gitu. Terus akhirnya saya tetap berdoa, dan pada waktu kita berdoa bersama-sama, istrinya dikasih penglihatan sama Tuhan. Dilihatkan dengan salah satu orang gitu. Akhirnya dari situ terbuka semuanya, saudara. Dan suaminya minta maaf. Sampai pagi ini saya melayani mereka, saudara. Dan saya tahu satu hal, kalau kita mau benar-benar bertobat, Tuhan itu loh menyesal akan hukumannya. Mestinya kalau orang ini sudah tak kasih tahu, dia langsung bertobat, meninggalkan benar-benar. Kejadian hari ini mungkin saja tidak terjadi separah ini, tetapi dia masih ngaboti, dia nggak bertobat sungguh-sungguh. Dia katakan amin, haleluya, Tuhan melepaskan saya. Iya, dia lihat mujizat, bagaimana hal-hal gaib itu bisa diperlihatkan di depan mata, tetapi dia tetap keras hati untuk tidak bertobat. Dan Tuhan melakukan dengan caranya dia. Tuhan buka satu persatu kepada istrinya, dan terjadi hal yang tidak dia inginkan. Apakah kita mau seperti itu? Kita mau, kalau kita sungguh-sungguh bertobat sungguh-sungguh. Jangan aduh enak tak baleni mareh. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh supaya apa? Tuhan menyesal karena hukumannya. Tuhan menyesal, Tuhan mengampuni, Tuhan melindungi, Tuhan tidak mempermalukan, saudara. Apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan ambil jalan pintas, ambil
kuasa doa, berdoa, bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui Nabi Yoel yaitu apa? Memuji, menyembah Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 15. Yoel 2 ayat 15. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Dikatakan di sini, tiuplah sangkakala di Sion. Apa sih meniup sangkakala di Sion? Menyerukan nama Tuhan. Meniup itu membunyikan suara. Sangkakala itu kalau ditiup keluar suara yang melengking. Di Sion itu tempat tahta Allah. Tuhan bertahta di atas gunung Sion, di Sion, di tempat yang tinggi, di kerajaan surga. Kalau engkau mengalami masalah, jangan datang kemana-mana, datang kepada Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion, tiuplah pujian dan penyembahanmu. Naikkan pujian dan penyembahanmu. Setelah engkau bertobat, engkau datang kepada Tuhan, engkau memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan itu akan datang untuk menyertai, memberkati setiap kehidupan kita, saudara. Kita meniup sangkakala di Sion, kita meniup, kita panggil nama Tuhan, kita puji, kita sembah Tuhan, kita bawa nama Tuhan untuk dipuji dan dipermuliakan, saudara. Sorry saudara, rupanya ini terus bergetar terus saya. Tiuplah sangkakala di Sion, saudara. Yang mengatakan bahwasannya kita itu harus beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Jangan kalau punya masalah datang kepada orang lain, menyerukan kepada orang lain. Belum tentu orang lain itu bisa kita percaya. Orang lain belum tentu bisa kita andalkan. Yang kita andalkan hanya Tuhan. Apapun masalahmu saat ini, engkau datang kepada Tuhan, engkau tiup sangkakala di Sion, engkau serukan nama Tuhan, panggil nama Tuhan, ibadah raya jangan ditinggalkan. Maklumkanlah perkumpulan raya itu maksudnya wes gak usah kumpul-kumpul sing aneh-aneh, berkumpul di dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati seperti bangsa Israel. Dia diberkati, dikembalikan apa yang menjadi kehilangan itu Tuhan kembalikan. Yang ketiga, saudara, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, pertobatan kita, pujian penyembahan kita akan mengalami kuasa yang dahsyat luar biasa kalau disertai dengan berpuasa. Ini yang terakhir, yang ketiga, yaitu berpuasa. Ini kebetulan saudara kita Muslim lagi berpuasa. Saya juga mengambil puasa untuk sama-sama 40 hari, saudara, untuk berdoa, untuk memohon pengampunan Tuhan. Ini waktunya. Jadi kita harus mengadakan puasa. Kalau ngalami masalah, wes gak usah bingung, iki opo yo, apa? Datang ke kaki Tuhan, belajar mendengarkan suara Tuhan melalui puasa. Dengan puasa, kita itu dibukakan banyak hal, saudara. Saya termasuk pada waktu ketemu teman saya ini, karena saya berpuasa. Saya berpuasa, saya minta kepada Tuhan petunjuk-petunjuk Tuhan. Minta apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan saya. Minta apa yang saya lakukan dalam pelayanan saya. Minta apa yang saya lakukan dalam rumah tangga saya. Tuhan tuh buka. Dengan puasa, kita itu bisa mengerti, saudara. Bahkan Tuhan itu datang lewat mimpi. Bayangkan, saudara, dimimpiin, ketemu, masalahnya apa? Oh, ternyata kemarin tuh Tuhan sudah ngasih saya melalui mimpi. Itu, saudara. Kita lihat ya di Yoel 2 ayat 15 tadi ini, yang 15. Nah, yang B, adakanlah puasa yang kudus,
maklumkanlah perkumpulan raya. Ini tidak satu kali saja Nabi Yoel bilang di situ, tapi di Yoel 1 ayat 14 juga dikatakan diajak puasa. Berkali-kali Yoel itu ngajak, ayo puasa, maklumkanlah perkumpulan raya. Bukan puasa itu orang Muslim, enggak. Kita orang Kristen juga memiliki untuk puasa, memiliki wadah untuk puasa. Karena kita belajar Tuhan Yesus, puasa di Kristen tidak ada patokan yang baku, saudara. Patokannya itu tidak harus sahur jam sekian, buka jam sekian, enggak ada. Puasa Kristen enggak ada sahur. Puasa Kristen itu seperti puasa Daniel, dia 3 hari pantang tidak makan daging. Berarti kita boleh, apa yang menjadi struggle kita? Apa yang menjadi kita? Aku ini punya gula tinggi, aku pantang makan gula, puasa makan gula misalkan. Atau aku ini punya kebiasaan meso-meso gitu, puasa nggak meso-meso, saudara. Karena puasa itu adalah menekan hawa nafsu kita. Ada puasa Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Tidak makan, kemungkinan masih minum, karena tidak ada kata-kata maka hauslah Yesus, yang ada maka laparlah Yesus. Berarti mungkin ada minumnya, ada cairan yang masuk. Tapi ini tidak bisa dilakukan tanpa perintah Tuhan, karena manusia tanpa cairan 3 hari aja tidak baik di tubuhnya. Jadi ada puasa yang hanya minum, ada puasa yang pantang. Ini tidak ada aturan baku. Yang menjadi aturan baku, puasa harus ada tujuan yang jelas, ada goal settingnya. Misalkan aku puasa untuk mendapatkan cewek itu istrinya orang, itu gak boleh. Pasti Tuhan gak akan menjawab puasa kita. Misalkan aku puasa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, boleh itu. Terus puasa harus disertai dengan doa. Kalau hanya puasa nggak makan sampai jam 12 atau jam 1 atau sampai jam 3, itu namanya intermittent fasting, diet, menguruskan badan. Makanya walaupun saya puasa nggak kurus, saudara, karena saya sertai dengan doa. Kita sertai dengan doa. Kita minta benar-benar apa yang menjadi struggle. Apa misalkan suami saya ini loh kok kurang baik, istrinya berpuasa supaya kembali pulih rumah tangganya. Ini suamiku kok pekerjaannya kurang baik, istrinya atau suaminya sama-sama berpuasa, supaya ayo goal settingnya apa, mintanya apa, didoakan 2 kali lipat lebih besar dari doa biasa. Jadi kita kasih waktu untuk Tuhan, bisa pujian penyembahan melalui YouTube, mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube. Itu yang saya lakukan, saudara. Jadi 60% saya untuk Tuhan, 40% baru untuk pekerjaan saya. Waktunya saya kasihkan untuk Tuhan. Dan Tuhan itu menyatakan sesuatu, engkau akan melihat sesuatu. Melihat, kok semakin peka. Bahkan yang punya karunia penglihatan bisa melihat hal-hal yang Tuhan mau. Ada vision yang Tuhan kasihkan. Berpuasalah, karena pada waktu kita puasa memaklumkan perkumpulan raya, yaitu tidak makan minum, tidak pesta pora, tidak menggosip ria, tidak ketemu dengan circle-circle yang kurang baik, maka engkau akan menjadi generasi Yoel yang luar biasa. Kalau kita mau apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin kau katakan, aku gak punya rumah, aku pengen punya rumah. Ini saya saksikan teman saya, saudara. Dia ini gak punya rumah, dia punya iman yang besar. Nah, ini kita belajar sesuatu. Dia punya iman yang besar. Dia katakan pada saya, Mbak Sri, aku beriman rumah pojokan itu harganya 3,5 M menjadi milikku. Dengan embel-embel, nanti kalau jadi milikku tak buat rumah doa. Terus aku tanya gini, kamu minta 3,5 M, pekerjaanmu apa? Gitu. Aku belum bekerja loh. Dia beriman tetapi tidak bekerja. Iman harus diukur.
Karena kalau engkau tidak mengukur pada waktu Tuhan gak memberikan itu, engkau akan sakit hati sama Tuhan. Engkau katakan, aku harus beriman, tapi yang diimani sebetulnya bukan itu. Saya bilang, kamu jangan ngimani rumahnya, kamu harus ngimani kendaraannya. Ini ceritanya. Kalau kita mau ke Jakarta, kita punya target nih, aku mau ke Jakarta. Lah, ke Jakarta kan harus ditargetkan. Berapa hari mau sampai Jakarta? Saya mau sampai Jakarta 1 hari 1 malam naik kereta. Saya mau ke Jakarta sampai 3 hari naik sepeda motor. Saya mau ke Jakarta 1 bulan naik kaki, jalan kaki. Ada orang Porong yang jalan kaki sampai ke Istana Merdeka, dari Porong sampai Istana Merdeka. Ada, saudara. Kendaraan yang dinaikin apa? Kalau engkau mau sampai Jakarta 1 jam, ya naik pesawat. Lebih mahal biayanya. Tetapi kalau engkau naik bis, datang 12 jam. Lebih murah sedikit dari pesawat. Dari naikannya dulu. Kalau engkau beriman, aku mau rumah 3,5 M. Naikanmu kalian lihat dulu apa yang kita naiki. Oh, pekerjaanku ini wis diberkati Tuhan. Aku cukup untuk ini. Berarti aku tinggal meningkatkan 1 tingkat lagi, baru aku bisa. Jadi iman itu harus ada ukurannya. Tidak boleh ngawur. Ngawur ngomong, aku nak ini jomblo misalnya. Jomblo, nggak punya pekerjaan, mari gitu, bajunya awut-awutan gitu. Tetapi naksir cewek yang cantik jelita, anaknya orang kaya. Orang bilang apa? Jangan mimpi. Nah, kalau misalkan kau naksir orang cewek yang kaya raya, harusnya perbaiki dulu kehidupan kita supaya kita pantas. Ini pantas untuk menerima. Pada waktu kita mengimani seperti teman saya mengimani 3,5 M, apakah dia pantas? Sekarang aja nggak punya pekerjaan, lah kok bayar listrik ya? Ini nih, mosok beriman itu pergumulannya setiap hari akan dihadapi dengan kesulitan. Pada waktu saya memantaskan diri dengan Tuhan, saya pantas Tuhan dengan rumah yang sekian. Saya tahu, saya naik tingkat dari yang rumah saya sekian, mau ini ada tingkatannya. Dan pada waktu kita ikut dengan step-stepnya Tuhan, kita tahu, oh ini yang aku cari. Jadi pertama, kita cari dulu akarnya apa di dalam setiap masalah kita. Oh akarnya ini, bertobat. Minta ampun sama Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Minta Tuhan sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Terkadang kita nggak tahu apa kebutuhan dan keinginan. Itu yang membuat kacau kehidupan keuangan kita. Kita ngomong kita masuk di dalam ujian keuangan, tetapi kita nggak melihat, oh ujian keuanganku karena aku tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan sandang, pangan, papan. Keinginan itu beli HP yang lebih mahal, beli mobil yang lebih bagus, beli apa yang lebih ini. Tetapi dahulukan kebutuhanmu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, berseru kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, berpuasa. Dari situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan adalah porsi yang kita ambil, iman yang kita ambil di hadapan Tuhan. Mari, ini sama-sama kita mengalami hujan deras, saudara. Berkat itu dilambangkan oleh hujan yang sangat deras. Tuhan itu memberkati orang percaya dan tidak percaya. Semua orang di muka bumi ini diberkati Tuhan. Tetapi satu hal, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita ambil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat itu dicurahkan senantiasa, tetapi kadang ada rasa mau atau tidak mau. Mau, kalau engkau mau, ambil langkah untuk mengambil, itu mau. Tetapi kalau engkau tidak mau, engkau tidak melakukan apa-apa. Aku mau Tuhan,
mendapatkan gaji yang lebih besar. Ya kamu kerja dengan baik, kalian bekerja dengan baik, kalian melakukan dengan baik, apapun yang dilakukan dengan sepenuh hati, bos melihat, oh pekerjaannya dia baik, naik pangkat, naik gaji. Oh aku melihat ini aku harus punya omset sehari 1 juta. Tetapi kalau misalkan jualan mie ya. Tetapi yang kamu bawa mie-nya itu hanya modal 100.000 ya, masa bisa dapat 1 juta? Kalau engkau ingin omset 1 juta, ya siapkan dagangannya itu senilai 1 juta atau 1.500.000 sehingga engkau mendapatkan omset 1 juta. Kalau engkau ngomong aku mau sehari aku mendapatkan omset 10 juta, ini misalkan yang bisnis ya, tetapi engkau punya dagangan direken di total itu hanya 1 juta, ya mana bisa? Berarti dagangan kita harus 2 kalinya 10 juta baru kita berharap omset kita 10 juta. Itu yang tepat saudara, sehingga kita tidak salah berdoa. Terkadang tadi salah berdoa, mintanya rumah 3,5 M gak duwe penggawean, sampai elek saudara. Kalau ngomong, aku bukan mengecilkan imannya dia. Ada tiba-tiba dia punya warisan ya, kita nggak tahu. Tiba-tiba punya lotre ya, kita nggak tahu saudara. Tetapi iman harus diukur dengan apa yang kita punya, dengan kemampuan kita. Oh aku punya kemampuan public speaking yang bagus, kembangkan itu. Cari tempat-tempat yang untuk bisa menerima public speaking kita. Jadi MC, jadi apa berkat nanti mengikuti kita yang mau mengambil itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Apa-apa jangan salahkan Tuhan, apa-apa jangan salahkan kiri kanan, tetapi kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyesal akan hukumannya kepada kita. Jangan takut. Kiri kanan mengatakan sepi, kiri kanan mengatakan resesi, kiri kanan mengatakan ini itu, tetapi di dalam Tuhan tidak ada hal yang ditakutkan. Kalau kita mau menyembah, memuji Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh dan berpuasa, Tuhan Allah yang maha dahsyat itu bisa menyesal akan hukuman yang diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kita pujikan pujian sebelum ini tadi, sebelum firman Tuhan.